Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang materi IPA kelas 7 semester 1 bab yang kedua, yaitu tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Pada kali ini kita akan membahas tentang subbab tentang kunci determinasi. Baik anak-anak, kompetensi dasar kita hari ini adalah kompetensi 3.2, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian kompetensi 4.2, yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, anak-anak, itu adalah kompetensi dasar kita. Sekarang kita akan langsung materi pada kunci determinasi. Nah, anak-anak, seandainya kita memiliki sekumpulan dari hewan-hewan seperti yang kita bahas ada di sini, di mana ada ikan mujair, kemudian kambing, kelelawar, ular, katak, itik, dan ayam. Jika kita diminta untuk mengklasifikasikan hewan-hewan tersebut, maka langkah pertama yang harus kita pakai adalah membuat kunci dikotom. Dari hewan-hewan tersebut, kita akan coba ya membuat kunci dikotomnya. Nah, yang pertama, kita akan membuat diagram dikotomnya dulu anak-anak. Diagram dikotom di sini berisi pengklasifikasian hewan-hewan tersebut berdasarkan ciri yang saling berlawanan. Nah, misalnya, yang pertama, kita tuliskan dulu nama hewan-hewan tersebut, semuanya. Jadi ada mujair, katak, itik, ayam, ular, kelelawar, dan juga kambing. Nah, sekumpulan hewan-hewan ini akan kita bagi menjadi dua berdasarkan ciri yang saling berlawanan. Nah, apakah itu? Yang pertama, kita buat dulu dia identitasnya. Misalnya kita beri identitas 1A karena pengklasifikasian yang pertama, yaitu 1A. Nah, sifat yang berlawanan dengan 1A kita beri dengan 1B. Nah, sekarang kita pilih sifat yang saling berlawanan. Misalnya, yang 1A adalah menyusui anak. Nah, sedangkan yang 1B berarti kalau dia berlawanan dengan menyusui anak, berarti 1B adalah, iya betul, yaitu tidak menyusui anaknya. Nah, dari hewan-hewan tersebut, coba sekarang kita klasifikasikan. Mana hewan yang menyusui anaknya dan mana yang tidak. Coba tebak, hewan mana yang menyusui anaknya di antara hewan-hewan tersebut? Iya, bagus. Yaitu ada kelelawar dan juga kambing. Ya, kita tuliskan di situ di 1A, diagram 1A, yaitu kelelawar dan kambing. Nah, sekarang kita cari hewan yang tidak menyusui anaknya. Berarti adalah sisanya, ya. Ada mujair, kemudian iya, katak. Terus ada itik, ada ayam, dan juga ada ular. Nah, untuk yang 1A, yaitu hewan yang menyusui anak, maka bisa langsung kita sebut bahwa hewan tersebut adalah kelompok dari mamalia. Ya, mamalia. Ciri dari mamalia adalah menyusui anaknya. Sehingga mamalia di sini memiliki anggota, yaitu kelelawar dan kambing. Nah, kita tuliskan di bagian diagramnya. Untuk yang 1B, anak-anak, kita akan bagi lagi nih, karena anggotanya masih terlalu banyak. Ya, kita akan bagi lagi. Coba kita buat ciri yang saling berlawanan untuk mujair, katak, itik, ayam, dan ular. Sebelumnya kita beri identitas dulu, ya.
Dia adalah 2A, pengklasifikasian yang kedua 2A, dan yang berlawanan adalah 2B. Nah, apa ini sifat yang saling berlawanan ini antara mujair, kata, itik, dan ayam? Nah, oke. Yang pertama adalah ada yang tubuhnya ditutupi dengan bulu. Nah, kebalikannya berarti yang satunya, yang 2B adalah, iya betul, tubuh tidak ditutupi dengan bulu. Nah, sekarang kita isi nih. Tubuh yang ditutupi dengan bulu, anggotanya apa saja tuh anak-anak? Dari mujair, kata, itik, ayam, dan ular. Yang tubuhnya ditutupi dengan bulu adalah, iya, ada apa saja? Ada itik dan juga, iya, ada ayam. Nah, ini anggotanya ada 2 nih, anak-anak. Kemudian yang 2B yaitu berlawanan, tubuhnya tidak ditutupi dengan bulu. Berarti sisanya apa saja tuh? Ya, mujair yang pertama. Kemudian apa selain mujair? Kata. Ya, kata. Terus apa lagi? Iya, ada satu lagi yaitu ular. Nah, ini anak-anak anggotanya ada 3. Nah, untuk yang 2A, tubuh ditutupi dengan bulu itu langsung saja bisa kita buat namanya bahwa dia adalah kelompok dari Aves. Ya, unggas. Kelompok dari unggas di sini beranggotakan itik dan ayam. Nah, sedangkan yang 2B ini masih bisa kita klasifikasikan lagi. Ada mujair, kata, dan juga ular. Nah, apa ini klasifikasinya? Kita bagi 2 lagi karena namanya adalah dikotom, maka setiap sifat harus berisi 2 ya, yang saling berlawanan. Kita beri identitas dulu, yaitu pembagian yang ketiga. Tadi kita beri identitas 3A. Kemudian yang selanjutnya adalah yang 3B. Apa sifat yang bisa kita isikan di 3A? Nah, misalnya itu bergerak dengan menggunakan sirip. Berarti yang 3B isinya adalah bagus ya, bergerak tanpa menggunakan sirip. Tadi bergerak tidak menggunakan sirip. Nah, sekarang kita buat klasifikasinya, anggotanya. Untuk yang 3A bergerak dengan menggunakan sirip, kita pilih yang mana nih yang bergerak menggunakan sirip. Ya, di antara 3 itu ada mujair, ada kata, dan juga ada ular. Mana yang bergerak dengan sirip? Iya, yang bergerak dengan sirip adalah mujair. Ya, kita tuliskan di situ mujairnya. Sedangkan yang bergerak tidak dengan sirip berarti adalah kata dan juga ular. Iya, bagus di sini. Nah, anak-anak, untuk yang 3A, yang dikotom 3A, itu bisa langsung kita beri nama anak-anak. Bergerak dengan menggunakan sirip di situ. Berarti dia ada kelompok dari Pisces ya, atau jenis ikan dengan anggota adalah mujair. Nah, sedangkan yang 3B bergerak tidak dengan sirip, kita akan klasifikasikan lagi. Kita bagi lagi menjadi 2 ya, dengan sifat yang saling berlawanan. Kita beri dulu identitasnya, yaitu 4A, kunci 4A, dan 4B. 4A dan 4B juga harus saling berlawanan. Nah, 4A ini misalnya apa ini? Yang bisa membagi kata dengan ular. Baik ya, yang pertama adalah kulitnya selalu basah loh. Ada di antara hewan itu yang kulitnya selalu basah. Berarti yang 4B adalah kebalikannya. Kulitnya tidak selalu basah. Nah, sekarang kita lihat yang kulitnya selalu basah. Coba, di antara ular dan kata, hewan apa itu yang selalu basah?
Kulitnya selalu bagus ya, dia adalah kata. Nah, jadi kita tuliskan di situ anak-anak, kulitnya selalu basah adalah kata, sedangkan yang kulitnya tidak selalu basah adalah ular. Oke. Dari sini 4A itu bisa kita cari kelompoknya anak-anak, bahwa 4A itu adalah kelompok dari amfibi ya, dia adalah hewan kelompok amfibi, anggotanya adalah kata. Sedangkan yang kulitnya tidak selalu basah, dia masuk dalam kelompok apa nih? Iya, reptil, dengan anggota adalah ular. Nah, anak, dari diagram dikotom ini, mari sekarang kita coba latihan. Bagaimana cara kita mengubah diagram dikotom ini menjadi sebuah kunci determinasi atau kunci dikotomis. Nah, oke, seperti ini. Kunci dikotom dari diagram yang sudah kita pelajari tadi bisa kita buat menjadi seperti ini ya. 1A menyusui anaknya. Langsung dia ketahuan bahwa jenisnya adalah mamalia. Sedangkan 1B ya, 1B tidak menyusui anaknya. Nah, ini kita tidak bisa langsung mengetahui apa kelompoknya. Kita harus lanjut menuju ke kunci yang nomor 2 ya. Nah, kita lanjut sekarang. 2A, tubuh ditutupi dengan bulu. Nah, kalau dia sudah ada di 2A dan sesuai sifatnya seperti itu, maka langsung kita ketahui bahwa dia adalah kelompok dari Aves. Tapi kalau tubuhnya tidak ditutupi dengan bulu bagaimana? Maka kita lanjut pada kunci yang berikutnya, yaitu tubuh 2B ya, tubuh tidak ditutupi dengan bulu. Lanjut. Berikutnya ke nomor 3, kunci yang nomor 3, karena di 2B ini belum bisa kita ketahui kelompoknya. Jadi harus lanjut ke nomor 3. 3A sekarang, bergerak dengan sirip. Nah, kalau sudah dia sesuai dengan ciri ini, maka langsung bisa kita ketahui bahwa dia adalah kelompok dari Pisces atau ikan. Kalau dia tidak bergerak dengan sirip, berarti kita lanjut ke 3, kita pilih yang 3B. Ya, 3B bergerak tidak dengan sirip. Kita tidak bisa langsung tahu kelompoknya, karena kita harus lanjut ke kunci yang nomor 4. Nah, kita pilih, coba 4A. Kulitnya selalu basah. Kalau kulitnya selalu basah, berarti kita bisa langsung ketahui di situ bahwa dia adalah amfibi. Ya, tapi bagaimana kalau dia nggak sesuai? Maka artinya kulitnya tidak basah ini, tidak selalu basah. Maka kita pilih kunci yang berikutnya ya, kunci yang satunya, yaitu yang 4B. Kulitnya tidak selalu basah. Kalau seperti itu, maka dia masuk dalam kelompok reptil. Nah, anak-anak, dari kunci dikotom ini, coba sekarang kita latihan. Kalian sebutkan kunci determinasi dari kata. Coba, dari kata. Kunci determinasi dari kata. Oke, kita pilih dulu kunci yang nomor 1. Apakah kata menyusui anaknya? Tidak ya. Berarti kita pilihnya jangan 1A, tapi pilih 1B ya, karena kata tidak menyusui anaknya. Nah, 1B. Kalau 1B kita harus lanjut ke nomor 2. Ya, nomor 2. Apakah kata tubuhnya ditutupi dengan bulu? Tidak ya. Berarti kita jangan milih 2A, tapi memilih yang 2B. 2B, tubuh tidak ditutupi dengan bulu. 2B. Kita pilih. Karena kita milih 2B, maka kita harus lanjut ke nomor 3. Nah, kalau ke nomor 3 sekarang, apakah bergerak dengan sirip kata? Kalau tidak, maka jangan milih yang 3A. Kita milihnya yang 3B ya. Bergerak tidak dengan sirip. 3B.
Karena kita milih 3B, maka kita harus lanjut ke nomor 4, kunci yang keempat. Kita pilih sekarang 4A. Apakah katak kulitnya selalu basah? Iya ya, karena katak kulitnya selalu basah, maka kita pilihnya adalah yang 4A. Nah, langsung terlihat di situ bahwa kata adalah amfibi. Oke, itu yang kata sudah bagus, kalian sudah bisa. Sekarang coba kalau yang lainnya, misalnya mujair. Nah, sekarang kita coba kalau mujair. Kita mulai dari awal lagi. 1A. Apakah mujair menyusui anaknya? Tidak ya, berarti kita pilihnya jangan 1A, tapi 1B. Nah, 1B. Kita lanjut ke nomor 2. Yang mana nih yang cocok? 2A apa 2B? Cocoknya adalah 2B, karena tubuhnya mujair tidak ditutupi dengan bulu. Berarti kita pilih 2B. Nah, dari 2B kita lanjut ke nomor 3. Nah, yang kunci yang ketiga, yaitu yang cocok adalah yang nomor 3, yang 3B, karena kata bergeraknya bukan dengan sirip. Kita tulis 3B. Oh maaf, 3A, kita mujair ya sekarang ya, berarti 3A, karena mujair bergerak dengan sirip. Nah, di situ sudah langsung ketahuan anak-anak bahwa dia adalah kelompok dari Pisces atau ikan. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bisa ya, mudah ya menggunakan kunci determinasi dengan diagram dikotom yang harus kita buat dulu. Maka kalau sudah, kita coba sekarang untuk menguji ketercapaian kalian. Coba kalian kerjakan di sini aktivitasku. Nah, coba kalian tuliskan nih berdasarkan kunci dikotom yang sudah kita buat tadi ya. Coba kalian tuliskan kunci determinasi untuk hewan-hewan yang belum kita cari kunci determinasinya. Ada itik, ada ayam, ular, kelelawar, dan juga kambing. Nah, selamat belajar anak-anak. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kalian mengetahui bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup menggunakan kunci determinasi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.